Alhamdulillahil aliyyul kabir Al-latiful khabir Al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat Wal majazilaha bima amilat Nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh Wa nas'aluhu wa yahdina jami'an ila siratihil mustaqim Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu man shalla wa sama wa tahajjada wa qama wa ahyal laila wan nasa niyama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ittiba'ihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna taqwallah ya khairun wasilah nataqarrabu biha ila khaliqina yaumul qiyamah yaumun la yanfa'u malan wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berjuta kenikmatan terhingga kepada kita semua. Semoga kita semuanya termasuk abdan syakura, hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan pada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan menapaki tilasi langkah beliau. Semoga kita semuanya termasuk bagian dari kafilah panjangnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala diukur dari ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dianggap mulia bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan pula karena bentuk dan rupanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh kamu, wala ila suwarikum, dan tidak melihat kepada bentuk kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan perbuatan kamu. Apakah takwa itu? Imam Ali mendefinisikan sebagai takwa sebagai berikut. Yang pertama, al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil warridho bil qalil wal isti'dadu ila yaumir rahil. Mesti ada 4 unsur dalam diri kita, barulah kita layak disebut sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa, kita tahan diri kita dari segala sesuatu yang halal karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan selain itu kita juga mampu menahan diri kita dari segala yang haram juga karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia bersemayam dan kekal abadi dalam hati kita. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut akan saat datang menghadap Tuhannya ada 2 surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang dimaksud dua surga di sini adalah yang satu untuk manusia, yang satu lagi untuk jin. Ada juga ahli tafsir yang berpendapat bahwa yang pertama adalah surga dunia dan berikutnya adalah surga akhirat. Kemudian yang kedua, agar kita layak menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT, maka mesti ada dalam diri kita wal amalu bit tanzil, melaksanakan isi kandungan dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita memperbanyak membaca, mentadaburi Al-Quran. Maka mari kita laksanakan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Kandungannya kita masukkan dalam kehidupan sehari-hari, kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman, bukan hanya sekedar dibaca saja dan diperdengarkan, akan tetapi lebih pada dari itu, Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, yang mesti ada dalam diri kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, warridha bil qalil, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha, maka mari kita mesti menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hasrat dan ambisi mendorong kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kenali hakikat hawa nafsu. Kalau kita sudah mengenalinya dengan baik, maka mudah bagi kita untuk mengendalikannya dan tidak tertipu oleh hawa nafsu. Kemudian yang keempat, yang mesti ada dalam diri kita, wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri menghadapi hari kematian. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari kematian itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutbi'ul mayyit thalathatun, yang mengiringi mayat itu ada 3, fayarji'u itsnaini wa yabqa wahidan, yang 2 akan kembali sedangkan yang kekal akan menemani hanya 1 saja. Yang pertama, ahluhu, yutbi'u ahluhu, keluarganya akan menemaninya, wa maluhu, hartanya akan ikut menemaninya, keluarganya ikut mengantar sampai ke pelantaran kuburnya, hartanya, mobil mewahnya juga akan ikut mengiringinya sampai parkiran kuburan. Kemudian wa amaluhu, dan amalnya akan ikut menemaninya, fayarji'u ahluhu wa maluhu, setelah itu keluarganya akan meninggalkannya, hartanya juga akan meninggalkannya, dan yang ada yang tetap akan bersama kita wa yabqa amaluhu, dan akan tetap yaitu amal kita. Selama ini kita sibuk mengurus yang 2 perkara tersebut, harta dan keluarga. Kita lalai yang satu, padahal yang satu itulah yang akan menemani kita. Kalau kita mengaku sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita siapkan diri kita menghadapi hari kematian itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang balasan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah siapkan balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan surga paling minimal seluas langit dan bumi itu dipersiapkan untuk siapa? Dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Jika kita mampu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berjanji akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jika kita mampu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kehidupan yang kita hadapi, dan Allah akan berikan rizki dengan cara yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari setiap persoalan kehidupannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Jika kita mampu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita, bahkan akan melipat gandakan amal solih yang kita lakukan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mengampuninya, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan akan melipat gandakan pahala baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semuanya kembali kepada kita. Maka mari semayamkan rasa takut dalam diri kita, dalam hati kita. Jauhkan dari diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.